Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramelia, NIM 41201010. Saya di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Tradisi Merantau Orang Minangkabau. Saya akan mempresentasikan materi ini bersama dua rekan saya yang bernama Anissa Rahmawinda dengan NIM 412029 dan Wahyu Febrian Pradana dengan NIM 412027. Materi yang pertama yaitu pengertian merantau. Penting untuk kita membahas tentang merantau itu. Jadi, pada hakikatnya merantau bukanlah sebuah migrasi, melainkan merantau adalah meninggalkan kampung halaman dengan kemauan sendiri untuk jangka waktu yang lama atau tidak, yang bertujuan untuk mencari penghidupan, menuntut ilmu, atau mencari pengalaman. Merantau pada etnis Minang sudah berlangsung cukup lama. Sejarah mencatat bahwa perantauan pertama terjadi pada abad ke-7, di mana para pedagang yang berasal dari pedalaman-pedalaman Minang melakukan perdagangan di Muara Jambi. Materi yang kedua adalah alasan dan penyebab seseorang merantau. Merantau bagi masyarakat Minang adalah tradisi atau budaya yang sudah mendarah daging. Ada beberapa alasan mengapa seseorang merantau. Yang pertama adalah karena faktor sistem matrilineal. Merantau dipercaya timbul karena adanya faktor sistem matrilineal ini, yang dimana faktor ini masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Minang. Faktor sistem matrilineal ini memberikan harta pusaka atau hak waris kepada pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Dan karena inilah masyarakat Minang, khususnya para laki-laki, memilih untuk melakukan merantau. Yang kedua, karena faktor budaya. Bagi masyarakat Minang, khususnya laki-laki remaja atau laki-laki yang belum menikah, mereka tidak mempunyai posisi dalam adat. Selain itu juga, mereka dianggap sebagai laki-laki yang penakut jika ia tidak merantau. Mengapa demikian? Karena mereka dianggap tidak berani untuk mencoba hal yang baru di luar daerahnya. Yang ketiga, karena faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, jumlah penduduk terus bertambah, tetapi tidak diiringi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat Minang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Seiring bertambahnya kebutuhan, dengan mengandalkan itu, maka itu tidak akan cukup. Kemudian para masyarakat Minang memilih untuk merantau karena merantau merupakan salah satu cara yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Yang keempat adalah faktor pendidikan. Bagi masyarakat Minang, pendidikan adalah hal yang sangat penting, terutama pendidikan agama. Akan tetapi karena keterbatasan pendidikan untuk menuntut ilmu di Minang, memaksa kita untuk menuntut ilmu di daerah luar Minangkabau. Dan alasan yang kelima adalah ingin melanjutkan kesuksesan para pendahulu sebelumnya. Adanya cerita orang-orang yang sukses di perantauan merupakan motivasi tersendiri bagi masyarakat Minang untuk melakukan merantau ini. Sebut saja salah satunya adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah imam di Masjid Al-Haram. Dengan adanya cerita ini merupakan motivasi tersendiri bagi masyarakat Minang, khususnya para pemuda, untuk melanjutkan kesuksesan yang diraih oleh pendahulunya tersebut. Materi yang ketiga yaitu makna dan tujuan merantau. Karena banyaknya masyarakat Minang yang melakukan tradisi ini, tentu ada makna dan tujuannya. Yang pertama yaitu memperluas wawasan seseorang dengan pergi ke tempat yang baru. Tentunya dengan pergi ke tempat yang baru, kita akan menambah wawasan kita. Apakah itu dari kebudayaannya, tradisinya, dan masih banyak hal-hal baru yang kita dapat. Yang kedua,
mengajarkan kita untuk berpikir lebih terbuka dan memandang kehidupan itu bukan hanya dari sisi dalamnya saja, tetapi juga dari sisi luarnya. Merantau itu ibaratkan kita keluar rumah. Dengan keluar rumah, kita tahu kondisi rumah kita seperti apa. Apakah atapnya ada yang bocor, apakah kondisi rumah kita itu miring atau tidak, apakah ada yang retak. Kita akan tahu setelah kita keluar dan melihat rumah kita. Tapi jika kita melihatnya dari sisi dalam, tentu tidak akan terlihat secara detail hal yang terjadi. Begitulah dengan merantau. Merantau mengajarkan kita untuk berpikir lebih terbuka dan melihat sisi luar itu memandang kehidupan itu dari sisi luarnya, bukan hanya dari dalamnya saja. Nah, kemudian makna dan tujuan selanjutnya yaitu sebagai bentuk implementasi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar manusia itu saling mengenal, saling berkomunikasi, dan saling menjalin hubungan interaksi yang baik antara sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Rahmawinda dengan NIM 41200029. Di sini saya akan menyampaikan materi yang D, yaitu relasi kampung dan rantau. Di sini ada pengertian relasi yang mencakup 4 hal. Yang pertama, relasi ini adalah adanya pola interaksi. Kemudian yang kedua, relasi ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Selanjutnya, relasi ini ada saling pengaruh baik dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan yang keempat, relasi ini berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan waktu yang akan datang. Selanjutnya di sini ada pepatah Minang yang mengajarkan, yaitu jauh di mata, daki di hati, berpisah bukannya bercerai. Nah, di situ merupakan gambaran hubungan perantau dengan dunsana yang mereka di ranah Minang ini pada tahap awalnya masih mesra. Alam senantiasa berubah dan pola hubungan ranah dan rantau pun juga berubah. Kalau dulu pola hidup merantau itu sesuai dengan pepatah Minang, yaitu karaka tau madang di ulu babuah babungo balun, merantau bujang dahulu di rumah baguno balun, satinggi-tinggi tabang bangau lango ka kubangan juo, sajauh-jauh rantau pulango ka kampung juo. Nah, di atas ini merupakan pepatah adat yang mana tujuan orang Minang itu diantaranya supaya menjadi orang yang berguna dan pulang membawa hasil dari rantau. Dan pada taraf awal ini, perantau Minang itu secara fisik selalu pulang kampung setidaknya sekali setahun menjelang Lebaran. Bahkan sering penghasilan memeras keringat setahun habis untuk bekal pulang. Namun pulang kampung ini tetap dipaksakan agar untuk melepaskan rindu kampung halaman. Mereka ini membawa oleh-oleh sekedarnya untuk dunsana di kampung. Nah, begitulah kira-kira pola hidup rantau taraf awal. Dan sedikit demi sedikit pola hidup rantau ini berubah, karena mereka yang berhasil ini menjadi sibuk mengurus keberhasilannya di rantau, mengurus tugas dan jabatannya, mengurus dagangannya, mengurus anak istrinya di rantau. Dan akhirnya mereka tidak punya uang, tidak punya waktu untuk pulang kampung. Kemudian di sini ada organisasi kekerabatan, yaitu di mana mendorong perantau tipe ini untuk pulang bersama, yang mana tujuannya untuk tetap mengingatkan perantau Minang akan kampung halamannya. Jadi menunjukkan keberhasilannya di rantau dengan menggerakkan bantuan-bantuan pembangunan di nagari masing-masing, serta mendorong pariwisata bagi anak-anaknya yang lahir di rantau. Jadi mereka yang belum pernah melihat kampung halaman orang tuanya. Nah, pada intinya tujuan semuanya adalah pulang membawa hasil dari rantau yang mana berguna bagi ranah Minang seluruhnya. Mungkin sekian penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada salah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Febrian Pradana dengan NIM 41200027 akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang perubahan esensi tradisi merantau.
Budaya merantau bagi orang Minang adalah sebuah kebudayaan atau tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari orang Minang. Karena memang tradisi merantau bagi orang Minang adalah sebuah semangat atau spirit motivation yang dapat menentukan arah hidup mereka. Hal yang paling unik dari merantau orang Minang adalah mereka tidak pernah membawa modal bekal baik berupa properti maupun modal. Tidak ada pula pada masanya mereka menjual harta pusaka atau harta warisan hanya untuk dijadikan modal untuk merantau mereka. Namun yang mereka bawa adalah sebuah ilmu yang telah mereka pelajari di surau. Karena surau memang merupakan tempat untuk menempa karakteristik dan mental orang Minang agar mereka tidak pernah canggung untuk bergaul dan berusaha di rantau orang. Namun anehnya, sebuah tradisi yang membanggakan dan fantastis bagi orang Minang sudah mulai ditinggalkan. Di mana tradisi merantau yang awalnya adalah sebuah kepopuleran bagi laki-laki Minang, sekarang hanya tinggal sejarah bagi orang Minang, atau malah menjadi sebuah otak yang tak kunjung usai. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa tradisi merantau tidak lagi menjadi primadona di mata laki-laki Minang? Masalah ini mungkin disebabkan oleh dua masalah yang sangat mendasar dan sangat fundamental yang sifatnya dapat membentuk karakteristik orang Minang. Kedua faktor yang sangat fundamental tersebut adalah, yang pertama, surau yang awalnya adalah sebuah tempat untuk menimba ilmu dan pembentukan karakteristik bagi orang Minang telah lama hilang dan telah berubah menjadi sebuah tempat rutinitas religi yang hanya diisi oleh gaek-gaek atau orang tua lanjut usia. Hal ini mungkin dikarenakan tidak adanya yang akan mengajar laki-laki Minang di surau, atau laki-laki Minang itu sendiri yang tidak mau belajar di surau. Faktor kedua, pada awalnya memang laki-laki Minang tidak pernah ada kamar atau ruang di dalam rumah gadang, yang menyebabkan laki-laki Minang harus tidur di surau dan belajar, baik itu belajar mengaji maupun belajar silat. Namun pada masa kontemporer ini, laki-laki Minang seakan begitu dimanjakan. Hal ini terbukti pada masa sekarang, laki-laki memiliki kamar yang telah disiapkan oleh orang tua mereka, yang secara tidak langsung dengan dibuatkan kamar untuk laki-laki Minang tersebut, seolah-olah telah memperlihatkan bahwa laki-laki Minang harus tidur di rumah yang telah dibuatkan oleh orang tua mereka masing-masing. Walaupun tradisi tidur di surau sudah terlupakan dan diabaikan, namun masih ada sebagian masyarakat yang meneruskan tradisi merantau. Walaupun pada tradisi merantau mereka telah terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang sangat mendasar itu adalah dari segi bekal yang mereka bawa, yang pada dasarnya mereka membawa ilmu yang telah mereka pelajari dari surau, tetapi beda dengan masa sekarang. Mereka akan pergi merantau dengan bekal yang mereka bawa adalah berupa modal, berupa uang yang mungkin saja dari hasil penjualan harta pusaka atau harta warisan. Hal ini tentunya adalah sebuah aib yang sangat memalukan bagi orang Minang atau masyarakat Minang, di mana seperti yang kita ketahui bahwa semua harta pusaka dan warisan yang ada di Minangkabau adalah harta milik kaum dan bukan milik pribadi. Harta pusaka hanya boleh digadaikan jika ada 4 masalah yang sangat urgen dan sangat penting sifatnya. 4 masalah tersebut adalah: pertama, rumah gadang ketirisan; kedua, mayat terbujur di atas rumah; ketiga, gadis dewasa belum menikah; dan keempat, membangkit batang terendam atau menghidupkan kembali gelar yang telah lama tidak terpakai. Mungkin sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.